Halo, selamat malam semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Untuk malam ini, aku akan masuk ke dalam pikiran terdalamnya dia, ya. Pikiran terdalamnya dia. Kira-kira apa sih yang dia pikirkan terhadap kamu? Kita masuk ke alam bawah sadar, kita masuk ke satu hubungan kamu yang mungkin kamu kira complicated. Kita akan lihat apa yang ia pikirkan tentang dirimu. You deserve better. I don't want to be who I used to be. You deserve better. 2 kali kata-kata ini. 1, dia merasa kamu pantas mendapatkan orang yang lebih baik daripada dirinya. 2, sama. Ada sesuatu di antara kita itu yang sebetulnya panas ya, intens gitu loh. Sebetulnya memang ada ikatan yang sangat sangat close gitu, bondage-nya sangat close antara kamu sama dia. Cuman di sini dia tidak merasa dia yang terbaik. Aku tidak bisa membiarkan kamu pergi. Tetapi aku tahu kamu pantas mendapatkan orang lain yang lebih baik. Jadi keintinya gini. Dia merasa banyak kegagalan ya, teman-teman. Aku ngelihatnya di sini. Dan di sini ada kartu I can't come to you now. Aku nggak bisa datang ke kamu saat-saat ini. Dikarenakan ya dia ada pesimis. Nah, kalau orang udah pesimis tuh pasti ngomongnya aku nggak bisa nih. Kalau kamu sama aku nanti kamu nggak akan bahagia dan lain-lain ya. Itu klasik lah ya. Tapi itu ada benernya juga sih teman-teman. Kenapa? Karena di tahun 2023 ini aspeknya itu yang menghalangi dari segala hal. Kalau dulu paling urusannya cuman sama cinta segitiga, sama pelakor, pebinor ya mungkin ya, atau kesibukan kerja. Kalau sekarang ini materi itu juga matters, materi itu penting. Kita akan lihat di sini kenapa seseorang yang sangat kamu pikirkan, siapapun dia di sana, dan aku tidak akan memberikan alfabet ya. Di akhir video aku nggak akan memberikan alfabet biar energinya itu terbuka aja untuk siapapun yang menonton ini, biar kamu tahu nih perasaan dia tuh kayak apa. Sebetulnya dari tanganku tuh nggak harus selalu jelek kok, tapi ini bisa menjadi satu pelajaran, satu motivasi. Apapun yang prediksi bilang itu belum tentu terjadi ya teman-teman, jadi nggak bisa cocok sama semua orang, ada yang cocok juga gitu. Jadi nggak usah dipaksain, enggak kok kak kita. Ya mungkin nanti ini kejadiannya, kita nggak tahu. Nanti kamu akan teringat, oh sekarang enggak nyantai, tapi lama-lama pasti keingat, oh iya ya. Tapi nggak tahu kapan, I don't know when. Gitu. Di sini aku lihat dari dia adalah seseorang yang sebenarnya itu grounded banget ya. Secara spirit dia itu orangnya natural aja gitu loh. Tapi dia tuh orangnya lambat ya, orangnya nggak bisa cepat. Kamu suruh apa nggak bisa cepat. Apalagi untuk masalah pribadi dia nggak bisa cepat gitu ya. Banyak sekali pertimbangan, dan di sini kalau aku ngelihatnya dia tuh sangat berharap ada perubahan positif dari hubungan ini, dan dia tuh pengen banget hubungannya dengan kamu itu stabil sekali, positif terus ya kan. Dan dalam hatinya sendiri itu dia punya rasa sama kamu adalah dia tuh menyayangi kamu nggak cuman sebagai pacar, tapi udah sebagai kayak keluarga gitu loh teman-teman. Walaupun kadang-kadang keputusannya dia itu mungkin tidak bisa kamu terima, tetapi dia tuh kayak memikirkan untuk kelanggengan hubungan kalian ya. Walaupun dia tidak bisa datang, walaupun sekarang ini posisinya dia sedang tidak banyak bisa berbuat apa-apa untuk kamu, dan serba kepepet, serba susah gitu. Dia pengen apa ya, dia nggak pengen lepas dari kamu.
Dia nggak pengen lepas dari kamu. Kenapa? Karena dia merasakan ada satu hubungan yang stabil antara kamu sama dia, walaupun ini hanya koneksi energi. Gitu. Ya, bukan koneksi fisik ini aku lihatnya. Lebih kepada koneksi energi, ya. Kalau orang tuh misalnya udah kepatil, udah kena energinya, udah satu sinkronisasi, maka jatuh-jatuhnya em, ya nggak akan bisa lupa. Di sini ada kartu netral, netral, negatif, negatif, tergantung dari kartunya apa ya. Di sini aku ngelihatnya kalian itu punya past life atau punya karma yang aku lihat kayak terjebak dan belum selesai gitu loh. Masih ada sesuatu yang rumit di sini yang harus diselesaikan antara kalian. Jadi kenapa hubungan ini itu terus ada masalah-masalah, terus ada kerikil-kerikil. Dia yang membawa karma untuk kamu. Ingat ya, jadi kamu tuh menerima karmanya dari dia. Sebenarnya kalau misalnya kamu pengen putuskan karmanya bisa kalau dari kamu, tapi dia itu yang punya karma sama kamu. Entah apa yang dilakukan di masa lalu, kalian bisa cek deskripsi di bawah. Kalau misalnya kalian pengen cek kalian tuh ada kejadian apa sih antara kamu dan dia ya, silakan cek untuk deskripsi di bawah. Ada link yang kutaruh di sana untuk kamu tahu karmanya gimana. Apa sih karmanya? Dia itu kayak followers kamu ya. Kayak kemana-mana kamu pergi tuh dia ngikutin. Itu yang membuka pintu karma. Jadi dia kayak dari dulu, entah di tahun berapa, orang ini memang kayak following kamu gitu loh. Dan kebawa ke kehidupan sekarang. Followers kamu. Walaupun dia menutupi semuanya, tetapi dia tuh kayak punya ambisi, faktanya dia pengen kayak ngedapetin kamu sih. Aku ngelihatnya di sini seperti itu. Mulai dari pikirannya dia, dari dia menunggu datang ke kamu tuh pada saat-saat yang memang kamu lagi rapuh, kamu lagi sedih, mungkin dia baca status kamu, dia datang di saat yang tepat gitu. Karena dia sudah observasi. Dia punya cinta yang rumit di sini sama kamu. Ya, bisa jadi dia sudah punya orang lain sebetulnya. Sebelum kenal sama kamu, dia sudah kenalan sama yang lain, sudah menjalin hubungan sama yang lain, sudah punya pasangan misalnya, tetapi di sini ya dia buka hati sama kamu. Itulah terjadi karmanya. Karena di sini ada sesuatu yang memang followers ngikutin terus. Sehingga ini membuka jalan karma, teman-teman. Dan dia bercabang gitu. Dia menemukan kamu. Di sini aku bisa ngelihatnya ya, memang orang ini udah punya ambisi lama. Ya kita nggak tahu ya, kita percayalah. Pertemuan itu pasti ada namanya memori yang tersimpan di alam bawah sadar kita. Mungkin kamu waktu kala dulu kamu nggak ngeliatin dia, tapi dia bisa aja ngeliatin kamu. Udah tuh, pokoknya obsesi seneng ya, karena di sini ada kartu obses. Ini kayaknya matching banget teman-teman. Begitu dia sangat obsesi sama kamu, cintanya itu sangat berlebih sebetulnya. Tetapi di sisi lain dia berpikir ya, untuk saat ini dia nggak bisa menerima kebaikan kamu yang begitu banyak gitu loh. Makanya dia pesimis, energinya kalah sama energi kamu, walaupun dia tuh sangat-sangat menginginkan diri kamu. Gitu, kita berperang di energi aja di sini ya. Kamu sama orang ini sebetulnya memang punya hubungan karma. Karmic in past life ya, gimana ceritanya kamu bisa cek di bawah ya, ada deskripsi di channelku satunya. Aku udah kasih clue-cluenya, kalian bisa pilih, dan itu berupa pick a pile. Yang aku bisa cek di sini dari alam bawah sadarnya sendiri terkait dengan karmanya ya, dia tuh masih kayak pengen ada intensitas komunikasi sama kamu. Walaupun kalian ini terkoneksi hanya secara energi, hanya secara tak kasat mata, dia tidak bisa datang ke rumah kamu atau kamu nggak bisa datang ke rumah dia secara leluasa. Tetapi di sini ada kesenangan tersendiri untuk dia ya, selalu ngobrol sama kamu. Itu memberikan kayak, menurut dia tuh kayak jimat gitu loh. Ya, kayak jimat. Ini adalah kayak bentuk
pengorbanan dia, walaupun dia mungkin nggak bisa mendapatkan kamu 100%, tetapi di sini uh, merasa kayak entah, aku nggak tahu ya, tapi mungkin di masa lalu ada salah yang dia buat, ada perasaan bersalah atau apa, atau kamu tuh kayak menyembuhkan rasa sakit dalam hatinya dia. Ada sesuatu di sini yang mungkin mungkin dia itu udah overlapping, dan kamu tuh seperti yang ngehibur gitu loh, kayak memberikan air di padang pasir. Aku ngelihatnya seperti itu. Jadi dia sangat terbuka untuk komunikasi sama kamu. Jadi kalau kamu misalnya bilang dia bohong, sebetulnya itu adalah hal yang paling jujur yang dia omongin sama kamu. Sudah paling terbuka gitu loh, walaupun kamu banyak judging dia, ya. Satu kegagalan buat dia adalah dia nggak bisa untuk membahagiakan kamu gitu loh. Kalau misalnya dia bilang di sini aku bisa mengubah sebuah cerita gitu ya di masa lalu dan lain-lain, aku akan merubah itu semua. Aku akan mencoba uh, ber berjuang untuk kamu tuh lebih keras lagi supaya kamu tuh bener-bener jadi milik aku. Mungkin juga di masa lalu dia suka sama kamu tapi kebanyakan nahan, akhirnya kalian berpisah, bertemu dengan orang lain, kamu bertemu orang lain, entah hubungan rumah tangganya ada yang hancur, ada yang sama-sama hancur, atau salah satunya hancur dan ketemu kamu lagi mungkin di reunian atau di sosial media, I don't know. Kita tuh itu selalu ada perputaran. Kalau orang zaman dulu ketemu lagi sama kamu, berarti memang kalian itu ada ikatan yang belum selesai sebetulnya. Cuman waktunya dipertemukan kapan kita nggak pernah tahu. Yang dulu beda sama sekarang. Kalau kamu dulu bilang dia baik, belum tentu sekarang. Kalau kamu lihat dia perhatian dulu sama kamu, belum tentu sekarang. Karena orang itu bisa berubah sifatnya keras atau baik, positif atau negatif, itu dikarenakan keadaan. Ya, di sini aku sih bisa bilangnya gini ya teman-teman. Kalian ada sesuatu yang memang harus diputuskan gitu loh. Kalau misalnya memang enggak ya, saya nggak tahu hubungan kalian itu akan berjalan sampai berapa lama dan apakah energinya ini baik atau buruk ke depannya. Jadi aku takutnya adalah hubungan yang dia memang mau kamu tetapi dia tidak cukup percaya diri untuk mendapatkan diri kamu, yang akhirnya walaupun kamu cinta dia tapi kayak susah bersama gitu ya. Itu yang ada di pikiran dia sih, tapi kita nggak pernah tahu ya ke depannya seperti apa. Kita akan coba untuk prediksi ke depannya seperti apa di sini. Kita punya kartu Seven of Pentacles ya, ada harapan di sini yang sebetulnya dia pengen ciptakan, dia pengen pengen upayakan ya. Dia hanya meminta kesabaran di sini. Yang kedua, dia juga lagi menunggu sebuah keputusan besar di hidupnya dia. Kira-kira apakah nantinya akan ada perubahan atau enggak ya? Apakah terefleksi di harapannya itu? Ketiga, di sini ada kartu ambition. Dia sangat-sangat terobsesi sama kamu, sangat berambisi di hubungan ini, dan dia memang banyak sekali rintangan dalam hidupnya dia yang sebetulnya ujung-ujungnya itu kayak materi gitu. Itu yang aku dapat ya teman-teman. Jadi gimana ya kalau aku bilang, materi itu sebenarnya ya, kita lihatlah dari kondisi global sekarang ya, butuh-butuhnya materi, ketenangan dan lain-lain. Jadi aku bisa bilang orang yang bermasalah sama kamu itu melihat dari berbagai sisi atau berbagai hal. Di sini materi itu adalah hal yang utama. Ada kartu Hangman, ya inilah yang membuat hubungan-hubungan kisah cinta zaman sekarang itu banyak yang kehilangan, banyak digantung, banyak putus, banyak yang ingin melepaskan diri dari hubungan yang gak ada ujungnya. Dan di sini ya mereka berusaha sendiri untuk mencapaikan achievement atau mencapai sebuah keputusan nantinya kalau ya semuanya sudah terpenuhi.
Jadi aku bisa bilang apa yang ada di pikirannya sekarang ya. Aku simpulkan bahwa orang ini adalah orang yang benar-benar sangat terobsesi sama kamu. Satu. Yang kedua, kalian itu memiliki karma yang sangat lekat dan bisa jadi kalian terdapat dalam hubungan karmic relationship. Karmic relationship itu apa sih? Bisa aja hubungan cinta segitiga, hubungan yang memang putus nyambung, hubungan yang memang kok kayaknya gue udah sama siapa ketemunya dia lagi. Ya, kayak gitu, bolak-balik. Dan itu kan kayak putaran yang kayak apa ya? Kayak labirin yang nggak ada ininya, yang nggak ada ujung exitnya. Dan itu yang harus kalian putuskan. Gimana? Apa sih sebetulnya? Apa sih hubungan kalian di past life? Kalian lihat ke video yang aku taruh deskripsi di bawah ya. Ini yang harus diputus supaya semuanya tuh all clear. Karena kenapa? Orang ini adalah orang yang membawa karma untuk kamu. Dia kayak punya hutang sama kamu. Apakah di zaman dulu dia punya hutang sama kamu? Apakah zaman dulu kamu sama dia bisa menikah atau bahagia atau gimana atau terpisahkan karena apa? Itu yang harus di inikan ya, teman-teman, yang harus dipastikan gitu. Dan kamu harus punya dan aku lihat di sini ada kartu Two of Wands ya. Dalam memutuskan satu keputusan di sini, dia melihat untuk hal yang baik dulu datang. Aku lihatnya seperti itu. Saya di sini kayak berpikir ada momen penundaan di mana dia memang nggak percaya diri banget untuk kayak apa ya, memberikan kamu yang terbaik lah. Apalagi di sini kan kalau untuk bersama itu butuh tanggung jawab lebih ya, bukan hanya memikirkan diri sendiri. Dan ini kondisinya dia dalam diri sendiri aja rasanya susah gitu loh untuk bisa memenuhi kebutuhan, atau ada cita-cita yang masih belum dicapai atau riuh atau gimana. Ya, kalian harus ini ya, harus coba untuk bersabar kalau kalian ya menginginkan orang ini. Di sini ada dia punya adiksi, punya satu kesibukan yang benar-benar dia sudah jalani dan dia harus lewati itu. Kamu tuh sebenarnya adalah memang orang yang memang aku tunggu-tunggu gitu ya. Dan kita tuh, aku maunya kita ini move forward gitu. Tapi saat ini aku masih dalam proses berjuang. Masih dalam proses berjuang. Dia bilang, kendaliku adalah menjaga hatimu dan hatiku supaya nggak sama-sama terluka gitu loh. Jadi dia nggak terluka, kamu juga nggak terluka. So, kita ambil pesan tengahnya di sini. Yang menjadi beban pikirannya kita sudah tahu ya, teman-teman. Sebenarnya ada janji yang memang ingin dia wujudkan untuk kamu. Karena menurut dia, sekali yang terucap akan terus untuk diusahakan dan diupayakan. Namun memang nggak bisa dalam rentang waktu yang lama. Jadi, ya saran dari aku sih, kamu harus netral, mengerti kondisi dia, dan coba untuk bisa ya udah nikmatin hidup aja ya. Selama hubungan tetap baik, tetap sehat, kamu juga sehat, dia juga sehat, udah alhamdulillah. Yang penting kalian harus ketahui kalian itu punya hubungan yang spesial saat ini, apapun bentuknya, apapun statusnya. Oke? Sampai sini aja pembacaan dari aku untuk kalian. See you and I see you. I love you and bye bye.